Gelandang timnas Indonesia, Egy Maulana Fikri memastikan skuad Garuda tak memiliki waktu bersantai dan akan langsung menjalani latihan setelah tiba di Jepang. Timnas Indonesia diketahui bertolak ke Jepang pada Sabtu siang WIB. Para pemain ini berangkat ke Jepang untuk menghadapi laga terakhir grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Samurai Biru di Suita City Football Stadium, Selasa. Pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Jepang ini sebenarnya tak memiliki dampak besar. Pasalnya, Jepang dipastikan telah lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Sementara Timnas Indonesia tak perlu berkeringat karena mereka telah memastikan lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, meski lolos ke putaran keempat, Timnas Indonesia dipastikan tetap akan tampil maksimal. Egy Maulana bahkan memastikan para pemain dalam kondisi baik untuk melawan Jepang. Menurutnya, saat ini semua tim siap menjalankan taktik yang diberikan Patrick Kluivert nantinya. Menurut Egy, Timnas Indonesia memang sudah dipastikan lolos ke putaran keempat. Akan tetapi, ia menekankan para pemain tak akan lengah karena tim ingin meraih 3 poin di Osaka. Jadi, saya rasa semua pemain siap untuk bermain dan siap untuk memberikan yang terbaik, jelas Egy Maulana. Bukan hanya para pemain Timnas Indonesia yang mendapat sambutan meriah dari fans saat tiba di Jepang. Pelatih Patrick Kluivert juga berubah menjadi rockstar. Rombongan skuad Timnas Indonesia tiba di Bandara Osaka sekitar pukul 22.45 waktu setempat. Puluhan fans kemudian menyambut kehadiran skuad Timnas Indonesia di bandara. Berdasarkan laporan ESPN Asia, fans langsung terlihat antusias ketika para pemain keluar dari dalam bandara. Puluhan fans langsung menghampiri ketika pemain seperti Kevin Dix, Nathan Tijo Aon, hingga Rizky Ridho keluar dari bandara. Menariknya, fans bukan hanya berburu foto bersama pemain Timnas Indonesia. Pelatih Patrick Kluivert juga menjadi salah satu sosok yang banyak diincar fans. Bukan hanya fans Indonesia, tapi juga fans asal Jepang. Patrick Kluivert mencoba rute berbeda untuk mencapai bus. Namun para penggemar tidak tertipu, tulis ESPN Asia. Fans asal Jepang yang meminta foto bersama Kluivert merupakan penggemar timnas Belanda atau Barcelona, dua tim yang sempat diperkuat Kluivert. Hal itu terlihat dari jersey-jersey yang dipegang fans asal Jepang itu. Timnas Indonesia akan menghadapi Jepang pada laga terakhir babak 3, kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Suita, Osaka, Selasa. Meski sudah memastikan langkah ke babak 4, Timnas Indonesia tetap berambisi menggeser Arab Saudi dari peringkat 3 klasemen grup C. Rumor naturalisasi terhadap Pascal Struijk masih jadi sorotan sejumlah media asing. Back Leeds United itu ramai disebutkan menjadi rebutan untuk membela Timnas Indonesia dan Timnas Belgia. Hal yang kemudian membuat Timnas Indonesia gerak cepat amankan pemain berusia 25 tahun itu. Seperti diketahui, pemain keturunan Indonesia Pascal Struijk masuk dalam radar pelatih tim nasional Belgia, Rudi Garcia, untuk persiapan pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurut laporan media Belgia, Football 24, Pascal Struijk menjadi pemain yang dirayu oleh Rudi Garcia agar mau membela Red Devils, julukan tim nasional Belgia. Meski begitu besar kemungkinan Pascal Struijk akan disisihkan, pasalnya Direktur Teknik Belgia yakni Vincent Manaert lebih ingin agar pemain yang dipanggil Garcia ialah pemain di sektor depan. Sejatinya Pascal Struijk sudah cukup lama mengaku bahwa ia memang memiliki garis keturunan Indonesia. Sementara itu, nilai pasar Pascal Struijk jika dikutip dari data Transfermarkt menembus angka 16 juta euro. Dan itu menjadi nilai paling tinggi dibanding semua pemain Asia. Jika ia dinaturalisasi sebagai WNI, Struijk akan menjadi pemain termahal di Timnas Indonesia. Ulas media Football 24 tersebut. Bahkan menurut media Korsel itu, Pascal Struijk bisa memberi ancaman kepada Timnas Jepang. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert berapi-api tatap laga kontra Jepang di kualifikasi Piala Dunia
2026 zona Asia. Dia menegaskan timnya tak ciut untuk hadapi kekuatan timnas Jepang. Menurut Patrick Kluivert, timnas Indonesia punya skill atau kemampuan yang bisa membawa tim meraih kesuksesan. Tak ayal, dia tak gentar menghadapi tim manapun, termasuk Jepang. Ya, timnas Indonesia akan hadapi Jepang di laga terakhir, Grup C putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga itu akan digelar di Stadion Panasonic Stadium, Osaka, Jepang, pada 10 Juni 2025. Patrick Kluivert mengakui kualitas dan pengalaman yang dimiliki Jepang. Akan tetapi, dia tegaskan timnas Indonesia juga punya kualitas yang bisa menyulitkan tim tuan rumah dalam laga nanti. Ya, mereka menunjukkan skill dan jadi juara grup tim yang kuat. Tapi kami tentu saja juga punya skill, kata Patrick. Timnas Jepang sudah memastikan diri lolos ke Piala Dunia 2026. Pasalnya, mereka menjadi pemuncak klasemen C dengan 20 poin. Sementara itu, timnas Indonesia dipastikan lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda kini berada di posisi keempat pada klasemen grup C dengan 12 poin. Perolehan poin itu sudah tidak bisa dikejar lagi oleh Bahrain dan Cina, yang kini mengumpulkan 6 angka. Kini, menarik menantikan perjuangan timnas Indonesia selanjutnya, baik saat melawan Jepang atau di babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Jawaban pemain keturunan Millien Manhoef saat dikaitkan dengan timnas Indonesia dan timnas Suriname cukup mencuri perhatian, sebab ia menyinggung permintaan dari sang nenek. Manhoef telah lama dikaitkan dengan timnas Indonesia dan Suriname. Pemain berusia 23 tahun itu terbuka untuk bermain di dua negara tersebut karena mempunyai garis keturunan. Namun demikian, Manhoef sudah membela beberapa tim nasional kelompok usia di Belanda. Pemain Stoke City itu tercatat sudah tampil 19 kali bersama U21 dan masing-masing 4 kali dengan U16 serta U17. Dengan catatan itu, Manhoef masih terbuka untuk membela timnas Indonesia atau Suriname. Sebab sesuai aturan FIFA, pemain bisa dinaturalisasi jika belum bermain untuk level senior. Soal itu, Manhoef mengatakan masih fokus untuk menembus De Oranje. Ia mengacu pada pesan neneknya yang merupakan orang asli Belanda. Untuk saat ini saya belum mempertimbangkan untuk pindah. Saya punya tujuan untuk masuk ke tim utama, kata Manhoef.